Selamat datang di channel Rumah Awang Movie. Di video kali ini kita akan membahas film yang bisa membuat air mata kalian menetes saat menontonnya. Jadi, siapkan tisu saat kalian akan menontonnya. Cerita awal dimulai saat Hisashi, yaitu pemeran utama pria, sedang menghadiri kencan buta di salah satu restoran. Namun, Hisashi ini terlihat sangat tidak antusias terhadap acara ini, yang dimana hal ini diperhatikan oleh Mai selaku pemeran wanita di film ini. Hisashi sendiri adalah seorang mas-mas biasa yang setiap harinya bekerja sebagai montir di salah satu bengkel mobil. Sekembalinya Hisashi dari toilet, para wanita ini justru mencemooh pekerjaan Hisashi yang bekerja di bengkel. Namun, di sisi lain, disinilah Hisashi untuk pertama kali bertatap mata dengan Mai. Kayak cinta pertama gitu cuy. Scan pun berganti di luar restoran, yang dimana Hisashi ini ingin pulang saat teman-temannya masih akan lanjut untuk bersenang-senang. Namun setelah melangkahkan kakinya untuk pulang, Hisashi justru dikejar oleh Mei. Karena Mei merasa bahwa Hisashi di acara tadi sangat tidak ramah. Tanpa diduga-duga sih, kejadian ini pun adalah awal mula dari hubungan mereka. Mereka pun berjalan pulang sambil berbincang-bincang. Ketika hendak pulang, Mei memberikan sesuatu untuk Hisashi yang dimana hal ini membuat Hisashi menjadi senang. Setelah kejadian ini, mereka pun terlihat semakin dekat. Mereka menghabiskan hari-hari dengan berkencan, bahkan Mei pun mengajak Hisashi ke rumahnya untuk memperkenalkan Hisashi kepada keluarga Mei. Hari-hari mereka jalani dengan rasa bahagia. Pada scan ini, Hisashi dan Mei duduk berduaan di atas bukit. Hisashi hendak melamar Mei pada malam ini, namun terlihat cukup canggung ya. Namun, lamaran ini pun berjalan lancar. Scene berganti di mana Hisashi dan Mei melihat sebuah acara pernikahan di salah satu bangunan. Itu juga yang membuat Hisashi langsung menghampiri pegawai di situ untuk langsung membooking tanggal pernikahan mereka berdua. Langsung gerak cepat ya, Mas Hisashi ini. Mereka memesan tanggal pada 17 Maret. Di sini Hisashi dan Mei menghabiskan waktu bersama, membahas momen-momen mereka melalui foto. Namun ada keanehan, yang dimana Mei tidak ingat pernah melakukan hal yang ada pada foto itu. Saat Hisashi hendak mengantar Mei ke rumah sakit, tiba-tiba saja Mei menjadi aneh. Yang dimana membuat Hisashi panik dan langsung membawa Mei ke rumah sakit. Namun bukan menjadi lebih baik, keadaan Mei pun menjadi semakin parah. Hari ke-34, Mei pun masih belum bangun. Terlihat Hisashi sedang mengabadikan momen melalui handphone. Hal ini dilakukan Hisashi setiap hari. Hisashi pun mendatangi gedung pernikahan yang pernah didatanginya dulu. Alih-alih membatalkan booking tanggal pernikahan mereka karena Mei masih sakit, Hisashi justru malah membooking slot yang sama untuk bulan depannya. Hisashi dan orang tua Mei bertemu untuk membahas sesuatu yang penting, yaitu orang tua Mei meminta agar Hisashi merelakan putrinya dan Hisashi bisa hidup normal bersama orang lain. Jadi intinya si orang tuanya itu ingin Hisashi ngelupain Mei gitu biar hidup sama yang lain gitu ya. Hal ini pun juga tentu saja membuat Hisashi terpukul, bahkan Hisashi pun sampai terjatuh dari motor. Hisashi pun berlibur ke sebuah pulau guna menenangkan pikirannya. Tapi bukan kesenangan yang didapat, dia justru malah semakin memikirkan keadaan Mei. Pada akhirnya rasa cinta Hisashi kepada Mei membuat Hisashi kembali ke rumah sakit guna untuk menemui Mei. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, namun Mei masih belum sadar juga dari kondisinya. Pada scene ini mulai terlihat ada kemajuan terhadap kondisi Mei. Mei membuka matanya setelah bertahun-tahun dia tertidur. Di sini dokter menjelaskan bahwa walaupun tersadar, Mei tidak akan kembali ke kondisi normal lagi, yang dimana Mei akan seperti kondisi terlahir kembali, atau bisa disebut juga akan mengalami amnesia berat. Jadi dia bakal melupakan semuanya cuy. Beberapa bulan sudah berlalu dan kondisi Mei pun sedikit demi sedikit membaik, walaupun Mei masih berada di atas kursi roda. Terlihat Mei pun sedang menjalankan sesi terapi, dan di sini Hisashi pun senantiasa selalu menemani Mei. Berkat sesi terapi, kondisi Mei pun semakin lama semakin membaik. Tahun pun mulai berganti. Di sini Mei mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingat Hisashi. Bahkan sampai detik ini pun dia tidak mengingat momen-momen bersama Hisashi.
Namun, Mei berjanji bahwa dia akan berusaha mengembalikan ingatannya untuk Hisashi. Pada scene ini terlihat bahwa Hisashi menceritakan momen-momen bersama Mei. Tujuannya adalah untuk mengembalikan ingatan Mei. Terlihat di sini Mei sedang keluar dari rumah sakit seorang diri. Hal ini dilakukannya karena dia mau mengembalikan ingatannya untuk Hisashi. Hisashi pun dengan panik mencari Mei. Saat Hisashi menemukan Mei sedang terjatuh dari kursi rodanya. Bahkan kondisinya pun mulai memburuk kembali. Hisashi kemudian merenung di tepi sungai mengingat kondisi Mei yang mulai memburuk kembali. Scan pun berganti saat Hisashi mengajak Mei pergi ke atas bukit tempat Hisashi dulu melamar Mei. Namun bukan hal romantis yang dikatakan Hisashi. Di sini Hisashi mengatakan bahwa dia akan berhenti menemui Mei agar Mei tidak terbebani oleh keberadaan Hisashi. Hisashi kemudian pamit kepada Mei dan orang tua Mei. Di tengah perjalanan, Hisashi kemudian mengingat kembali momen-momen indah bersama Mei. Dan kemudian Hisashi menangis. Pada scene ini, Hisashi mulai menjalani hidup di tempat yang baru. Scene pun berganti kembali kepada Mei, yang dimana Mei sudah keluar dari rumah sakit dan bisa pulang ke rumah. Di dalam kamar, tanpa sengaja Mei menemukan handphone lamanya, namun handphone itu terkunci dan Mei tidak bisa membukanya. Tahun pun mulai berganti, Hisashi mulai menjalani hidup barunya di suatu tempat, sedangkan Mei melanjutkan sesi terapinya. Dan di sini juga dokter mengatakan bahwa Mei sudah sembuh dari penyakitnya. Setelah selesai dari rumah sakit, Mei berjalan-jalan seorang diri, dan tanpa sengaja, Mei menemukan sebuah gedung pernikahan yang dulu pernah didatanginya bersama Hisashi. Lalu tiba-tiba, pegawai yang mengenal Mei langsung menghampiri Mei. Di sini, pegawai tersebut menjelaskan kepada Mei bahwa Hisashi selalu datang di tanggal yang sama untuk memperpanjang booking slot pernikahannya, sehingga saat Mei bangun, mereka bisa menikah di tanggal yang dulu ditentukan. Mei pun teringat handphonenya yang terkunci oleh password, dan saat Mei membuka handphonenya menggunakan tanggal acara pernikahan mereka, handphone Mei pun terbuka dan mendapatkan banyak sekali video dari Hisashi yang dibuatnya dulu saat Mei masih terbaring di rumah sakit. Lalu scene pun berganti di mana Mei sedang menaiki sebuah kapal laut. Hal ini dilakukan Mei untuk menemui Hisashi. Di tengah perjalanannya, Mei membuka sebuah pesan dari Hisashi. Hal itu membuat Mei pun menangis. Mei pun berhasil menemui Hisashi, dan Mei pun mengatakan bahwa walaupun dia tidak bisa mengingat Hisashi kembali, namun Mei tetap ingin terus selalu bersama Hisashi. Scan pun berganti di mana Hisashi dan Mei sedang melakukan pernikahan. Jadi itulah cerita dari film Hachine no Hanayome, atau dalam bahasa Indonesianya adalah 8 pertunangan. Gimana? Apakah kalian sudah menangis atau masih kurang? Yang bikin sedih adalah bahwa ceritanya ini terinspirasi dari kisah nyata ya. Bisa kalian lihat di after creditnya. Ada orang aslinya tuh si Hisashi sama si Mei. Jadi itu aja pembahasan film dari Hachine no Hanayome. Jadi tungguin aja cerita-cerita film-film lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton. Bye bye.